Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanama imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, obrolan ringan di malam minggu ini kita akan ada penyampaian sedikit dari Aki. Apa itu, Ki? Alhamdulillah, di hari libur Maulid Nabi pada hari Kamis tanggal 12 itu Aki kedatangan tamu agung menak dari ibu kota, yaitu Pak Sukaryo Teguh Santoso atau Deputi Admin BKKBN Republik Indonesia beserta istri berkunjung ke rumah. Selain refreshing juga katanya adalah silaturahmi ke orang tua. Alhamdulillah, menak mau datang ke rumah ke kampung sekaligus mengaku orang tua. Ini luar biasa. Memang Pak Teguh kayaknya seperti itu dari dulu ya. Itu kawannya satu lagi, yaitu yang sering berkunjung kepada para karuhun itu, ke sepuh-sepuh itu, Pak Teguh dengan Pak Haryanto. Alhamdulillah dua-duanya jadi deputi. Lama di rumah Aki walaupun tidak disuguhin, tapi dari sari inti obrolan ala sebelum itu ya sini nih ya, bertemu dengan Pak Teguh kangen-kangenan, pada nangis duanya saling merangkul begitu. Wah, sudah lama nggak ketemu ya, puluhan tahun. Karena dulu katanya beliau ke rumah Aki itu kalau Idul Fitri. Karena Idul Fitri hari pertama itu zaman Aki di provinsi itu suka makan-makan di Ciwidey. Di situ kan ada batagor, kue balok, ada apa, bala-bala dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu mengenang masa lalu. Nah, obrolan dengan Pak Teguh yang paling berkesan adalah beliau satu pesan kepada kita. Sekarang ada kekeliruan. Jadi jika kita berbicara tentang stunting, jangan lupa dasarnya dari KB dulu. Ada yang kebablasan, sepertinya stunting itu berdiri sendiri. Padahal stunting itu kan bukan penyakit, tapi adalah juga perilaku. Gitu ya. Karena itu panjang ceritanya. Itu satu dari Pak Teguh. Jadi banyak sekarang orang-orang cerita stunting di stunting saja. Cerita apa akibatnya, penyebabnya, tapi tidak melebar kepada awal dari program Bangga Kencananya. Ini mohon peringatan dari Pak Teguh, itu satu. Yang kedua, Pak Teguh itu sedang berpikiran sekarang menata institusi masyarakat pedesaan atau IMP yang jalur program Bangga Kencana. Katakanlah institusinya BKKBN gitu. Sekarang agak lepas. Kata Pak Teguh, ini ada sedikit kacau balau. Bagaimana kedudukannya di desa, apa peranannya di desa, ya, terutama bagaimana dia itu sistem di dalam pemerintahan desa dan bagaimana hubungan kita ke atas. Karena sekarang ini sudah tidak lagi ada apa namanya, bingung lah, yang namanya kepala desa itu bukanlah kader naudar gitu. Ya, beda dengan zaman dulu, zamannya LKMD dan lain sebagainya. Nah, ini mohon Aki bersama tim ditugaskan untuk menelusuri, nanti akan membuat satu keputusan dalam Juklak dan Jukni.
Kamis, namun sebelumnya ditugaskan kepada lini lapangan Pamade, khususnya Ibu Mila yang sekarang menangani institusi, bagaimana penelusuran. Tulisan-tulisan Aki harus diulangi lagi. Walaupun sering Aki berbicara, ini harus diulangi lagi bagaimana institusi masa lalu, bagaimana institusi sekarang, dan bagaimana institusi kita di masa yang akan datang. Bahwa kaitan institusi ini tetap ke BKKBN, tapi pendaya gunaannya oleh pemerintah desa. Luar biasa Pak Teguh ini. Ya, mungkin dalam waktu tidak lama lagi kita akan berkumpul bersama semua orang yang peduli dan hafal tentang institusi. Satu. Yang kedua juga Pak Teguh itu sekarang punya ide bagus, bekerja sama dengan media, dengan IO dan lain sebagainya, akan membuat sinetron TV semacam sidul anak sekolahan. Tapi ini judulnya adalah Kampung KB. Ini luar biasa ide. Ini luar biasa ya. Jadi nanti Kampung KB itu akan diberi contoh bagaimana cara-cara hidup di Kampung KB itu dengan segala aspeknya, dan kan ini berseri. Jadi berseri panjang. Mudah-mudahan kita pun bisa memberikan masukan, jangan sampai Kampung KB menjadi salah kaprah. Kampung KB menjadi murah. Kampung KB menjadi kebun PKK. Kampung KB membuat tugu yang besar. Di dalamnya nggak ada apa-apa. Ini mudah-mudahan dengan share ini, dan ini katanya banyak sponsornya yang akan menggerakkan. Timnya nanti akan terus belajar tentang bagaimana pembuat skenario ini akan sangat bagus sekali. Aki salut nih. Nah, ini sebagai inspirasi aja melengkapi yang kemarin. Kita juga kan inspirasi memberikan. Bagaimana di radio, kata Kang Ayib, radio itu Pak Rukman tahun 75 itu tidak efektif untuk untuk penerangan KB itu. Kenapa Kang Ayib? Hasil penelitian Kang Ayib katanya Cianjur Selatan sampai kemana-mana. Beliau bilang hanya karena waktu itu pasangan usia subur tidak punya radio. Ya pasti tidak efektif. Kan yang Aki ceritakan tahun 90-an. Di mana radio sudah laku dengan iklan, sasaran halayaknya sudah tinggi, semua orang banyak yang sudah punya radio, dan dibuat acaranya menarik sedemikian rupa. Yang kemarin itu ya, ada yang disebut dengan Rex Radio itu kan KB, Way of Life, begitu, Benz Radio, Keluarga dan Problema. Juga kita membuat acara-acara ya, di mana di radio-radio pemerintah. Contoh, di Benpas, Benteng Pancasila Subang, itu ada lagu dan Eling dan Pepeling. Eling dan Pepeling. Di antaranya itu adalah pembangunan keluarga di situ. Selain akidah agama, bagaimana langkah-langkah harmonisasi dalam keluarga. Dengan lagu Cici Cangkurileng kan. Sinernya. Aki juga banyak nulis waktu itu. Itu satu. Di RRI Bandung banyak kita acaranya. Ada yang disebut Ngadu Bako. Ngadu Bako itu di mana? Di ini siaran ABRI. Yang sore itu yang jam 3 jam 4. Aki pengasuhnya 3 tahun di situ. Kemudian juga ada yang bagus acaranya SMS. Serengeh memeh sare. Jadi sebelum ketawa, senyum, sebelum tidur, mengingatkan kontrasepsi dan lain sebagainya. Tidak ada pendengar. Tidak ada pendengar karena kamu yang tidak mendengar. Itu RRI itu jaringannya sampai keluar Jawa. Karena itu kuat sinyal pemancarnya. Jawa Barat itu. Tapi mungkin segmentasinya bukan anak muda. Tapi orang-orang yang kita berikan orang tua lah. Orang yang sudah dewasa lah. Yang dia bisa mempengaruhi orang lain. Gitu ya. Serengeh memeh sare. Ada yang disebut macam-macam lah. Ya. Dan di TVRI juga. Aki kan ke Sohor dulu di kampung itu, pemaman karena Aki jadi narasumber di TVRI. TVRI kita banyak acaranya. Yang pertama tentu NTN, ya, Negeri Tercinta Nusantara. NTN itu bagi dengan orang lain. Kemudian Bukbrak itu, ya, apa Bukbrak itu transparan, belak-belakan begitu. Yang ketiga Saung Braga. Saung Braga itu ngopi di saung kan. Nah, acara itu dipandu oleh ketua milik Jawa Barat. Siapa ketua milik Jawa Barat itu? Kan Ganjar Kurnia.
yang rektor Unpad itu, yang mengaku pegawai BKKBN. Beliau inilah yang menjadi moderator di TVRI. Kemudian kesininya ada yang disebut Katumbiri, itu buatan Kang Cucu. Katumbiri itu adalah keluarga tumbuh mandiri. Itu narasumbernya Aki. Ciptaan siapa? Ciptaan Kang Cucu, supir. Jadi ide-ide itu kita tampung dari semua, karena semua orang punya keunggulan. Siap? Sekarang mudah-mudahan sinetron Kampung KB yang berseri, yang berkesinambungan terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita memohon Tuhan memberikan kelancaran kepada kita semua. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.